Berita tentang ditolaknya Bahtiar Nasir oleh masyarakat Malang, Jawa Timur semoga menjadi awal yang baik bagi kehidupan bangsa ini. Dalam arti, kejadian ini biarlah menjadi contoh bagi masyarakat dimanapun untuk tidak memberikan sedikit ruang pun bagi penceramah. Tanpa kadrun, rakyat Indonesia sudah sejahtera. Oleh Panjat H dari siwut.com. Penceramah agama radikal menampilkan diri. Sebab mereka itu bukannya menyebarkan damai, sebagaimana semangat agama yang sesungguhnya. Oknum-oknum ini justru melecehkan ajaran agama dengan cara menghasut dan mengompori pendengar, supaya membenci pihak-pihak yang tidak sejalan dengan mereka. Agama itu diberikan Tuhan untuk menjadi suluh bagi umat manusia supaya bisa berdampingan dengan damai. Tidak ada definisi lain. Coba buka dan baca kitab suci. Di sana ada banyak ayat-ayat yang mengajarkan damai dan saling kasih dengan sesama manusia. Bahkan ada agama yang mengajak untuk mengasihi segala makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia, katanya. Luar biasa. Ajaran agama Kristen yang mengampanyekan untuk mengasihi sesama manusia saja sudah sulit, bahkan terasa mustahil untuk dipraktikkan. Ini ada yang mengharapkan agar seluruh makhluk berbahagia. Begitu dalam dan tak terselami maknanya. Tetapi hanya orang-orang yang berhati nurani bersihlah yang kira-kira dapat menerjemahkannya. Indonesia kita adalah negara yang dihuni beragam masyarakat, berbeda suku, agama, bahasa, adat istiadat, budaya. Ini anugerah yang maha kuasa. Dari awal juga sudah begini kondisinya dan tidak ada masalah. Masyarakat hidup saling tolong, gotong royong. Sayang sekali semangat gotong royong ini terasa hilang sejak beberapa dekade lalu. Istilah ini bahkan sudah langka dalam literatur masa kini. Dulu, di masa kita sekolah dasar dan menengah, sering ditemukan istilah gotong royong ini dalam buku-buku pelajaran dan kadang muncul dalam soal-soal ujian. Sekarang ini yang kerap ditemukan dalam buku-buku pelajaran anak-anak sekolah adalah kalimat yang bernada ajakan untuk membenci dan membunuh kafir. Sungguh menyesatkan. Lebih menyesakkan dada karena tidak ada berita tentang bagaimana proses hukum terhadap oknum yang membuat dan meloloskan kalimat-kalimat yang tak senonoh ini bisa masuk ke dalam buku pelajaran anak-anak sekolah yang masih lugu dan polos. Hanya imbauan supaya buku itu ditarik dari peredaran. Tentang bagaimana pelaksanaannya pun sumir. Tapi seperti itulah nasib anak-anak kita di era yang disebut sebagai reformasi ini. Era reformasi yang diharapkan membawa bangsa dan rakyat ke arah kemakmuran sesuai cita-cita para pendiri bangsa justru terlihat sebaliknya. Padahal para bapak bangsa itu sudah berjuang melawan ego masing-masing supaya terbentuk NKRI yang plural, namun memandang setiap warga negara itu sama dan sederajat dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan omong kosong. Semua ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila yang diwujudkan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Maka kalau semua perjuangan para bapak bangsa ini dilanggar dan dikhianati oleh kita yang hidup di era IT ini, maka negeri ini akan bubar dan hancur lebur. Kita rakyat Nusantara tentu paham dengan makna kualap jika saja kita semua anak bangsa dari Sabang sampai Merauke setia pada sumpah dan cita-cita bapak pendiri bangsa. Saat ini NKRI sudah pasti jaya, rakyatnya makmur dan sejahtera. Namun hingga usia RI yang ke-74, perjalanan bangsa ini tersendat-sendat. Apa yang membuat langkah bangsa dan negara ini tersendat dalam perjalanannya menuju taraf masyarakat yang adil dan makmur? Salah satunya tentu korupsi. Tapi ini menjadi klasik dan menjadi problem semua bangsa di dunia ini. Pemberantasannya tergantung pada pemerintah. Ibarat ikan, kalau kepalanya sudah busuk, maka busuk pula seluruhnya. Faktor lain yang menghambat laju bangsa ini adalah keberadaan para kadrun yang mulai merajalela seiring lahirnya era keterbukaan dan kebebasan. Bahkan kini, keberadaan kaum inilah yang menjadi masalah berat di bangsa ini. Bukan barang baru sebenarnya, sebab kaum ini sudah ada sejak awal pembentukan republik ini, namun bisa diredam dengan tangan besi ala Soeharto. Tapi zaman memang selalu berubah. Kadrun di masa lalu masih lokal dan ecek-ecek, tapi sekarang sudah lintas negara dan berani tampil frontal melawan dunia. Di sini mereka tetap ngotot ingin menegakkan khilafah, meskipun sudah dijelaskan tidak ada ruang bagi sistem itu dalam konstitusi. Kekurang tegasan pemerintah dan aparat menindak membuat mereka merasa jemawa dan bagaikan dikasih angin segar untuk melebarkan sayap dan mempengaruhi masyarakat.
Penceramah agama mereka bebas menyebarkan fitnah dan kebohongan, bahkan menghina pemerintah. Padahal di Arab Saudi, penceramah agama yang model begini tidak akan dibiarkan. Sementara di sini mereka bebas merdeka menyampaikan orasi dan ceramah yang nadanya menghasut, memecah belah, dan meniup-niup api intoleransi dengan misalnya tiba-tiba melarang atau menyoal keberadaan tempat ibadah agama lain. Lagi-lagi pemerintah hanya menghimbau. Belum lama ini Menko Polhukam bahkan menebar statement aneh soal kasus gereja Saint Joseph Karimun. Kata beliau, tidak ada demo menolak keberadaan gereja di Karimun. Pasca Pilpres 2019, Kadrun tidak segan atau takut menolak hasil Pilpres, bahkan mengatakan presiden ilegal. Sebelumnya mereka sudah terbiasa menolak sosok pejabat yang padahal dinilai punya potensi membawa bangsa dan negara ini lebih cepat mencapai tujuannya, memakmurkan seluruh rakyat. Sampai di sini jelaslah sudah bahwa penyakit bangsa ini adalah virus Kadrun. Karena pemerintah sepertinya ogah membasmi, maka tugas itu mungkin sebaiknya diambil alih masyarakat saja. Tolak dan usir saja penceramah Kadrun seperti terjadi di Malang. Sebab hanya menyebarkan rasa permusuhan dan perpecahan di masyarakat yang menciptakan instabilitas serta mengganggu jalannya pembangunan. Mosok gara-gara Kadrun, maka kesempatan 260 juta rakyat untuk menikmati kesejahteraan menjadi tersendat?